Hai semua, ada banyak pekerjaan paling berbahaya di dunia. Salah satunya adalah pekerjaan tambang bawah tanah atau disebut dengan miners. Dikatakan pekerjaan berbahaya karena terdapat dua macam resiko sekaligus, yakni keselamatan dan kesehatan. Meskipun dari luar para pekerja terlihat menikmati pekerjaan mereka, namun di sisi lain, para pekerja tambang juga memiliki kekhawatiran terhadap resiko yang akan menimpa mereka. Tambang bawah tanah di dunia sangatlah banyak, seperti tambang batu bara di Jerman ini. Tambang batu bara itu memiliki kedalaman hingga 1.200 meter. Pada tambang batu bara tersebut, terdapat ratusan orang yang setiap hari turun ke bawah tambang untuk bekerja. Mereka mengekstraksi batu bara dari bawah tanah, lalu dibawa ke permukaan untuk diolah. Setiap harinya, para pekerja yang sudah ada di lokasi tambang akan berangkat bersama menuju lokasi tambang di bawah tanah. Selain menggunakan kendaraan, mereka juga dapat menggunakan lift dan turun ke bawah hingga kedalaman ratusan meter. Di dalam tambang bawah tanah, memiliki banyak lapisan-lapisan dan bercabang-cabang. Semakin lama ditambang, jaraknya bisa mencapai 15 km. Bahkan tambang Freeport di Indonesia, infrastruktur jalan yang ada di dalam tambang bawah tanahnya mencapai 500 km jika ditotal. Setiap beberapa tahun sekali, pada tambang bawah tanah akan dibangun terowongan lagi dengan rute baru. Hal ini bertujuan untuk memperluas wilayah tambang ketika cadangan deposit mineral yang ditambang akan habis. Oleh karena itu, untuk mengirim material dan para pekerja ke lokasi tambang membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar sampai di tujuan. Di tambang Jerman, para pekerja menggunakan kereta yang dibuat khusus untuk mengangkut pekerja hingga material-material tambang. Setelah turun dari kereta, para pekerja akan menuju ke lokasi tempat penambangan dengan berjalan kaki atau berseluncur menggunakan conveyor belt. Bekerja di bawah tanah sangat berbeda dibanding bekerja normal di atas permukaan tanah. Sebelum melakukan pekerjaan, setiap 8 jam kondisi udara di dalam tambang bawah tanah akan dicek terlebih dahulu. Hal itu dilakukan karena terdapat banyak gas berbahaya seperti karbon monoksida hingga metana. Gas metana tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Metana terdapat di semua lapisan batu bara dan merupakan sumber dari suatu peledakan di dalam tambang. Gas metana dapat terbakar dan meledak ketika kadar di udara sekitar 5-15%. Apabila kandungan metana dalam udara mencapai 1%, maka seluruh hubungan listrik dan juga mesin harus dimatikan. Resiko lain yang dihadapi oleh para pekerja adalah debu. Jika debu tersebut mengandung partikel silika di dalamnya, dalam jangka waktu lama, silika yang mengendap dalam paru-paru dapat menyebabkan silikosis. Debu batu bara dan debu dari biji radioaktif juga merupakan jenis debu yang berbahaya. Oleh karena itu, selain dilengkapi dengan respirator atau masker, aliran udara juga dilakukan pengecekan. Ventilasi tambang sangatlah diperlukan. Selain untuk mengurangi debu, juga untuk melarutkan gas berbahaya hingga mengatur panas atau kelembapan. Biasanya di setiap sudut lubang terowongan, ditaruh kipas angin raksasa untuk membuang udara kotor di dalam dan memasukkan udara bersih dari luar ke dalam terowongan. Para pekerja tambang juga dituntut untuk bekerja dalam lingkungan yang terbatas. Terbatasnya ruang pastinya akan mempertinggi resiko yang dapat mengancam keselamatan. Selain itu, bekerja di perut bumi artinya bekerja tanpa cahaya matahari, sehingga tidak terdapat perbedaan antara siang dan malam hari. Terkadang penerangan hanya mengandalkan lampu kepala pada helm pekerja, dan jika padam, maka hanya tertinggal gelap yang pekat. Karena itulah, para pekerja tidak diperbolehkan bekerja sendirian,
Salah satu alasannya yaitu untuk mengantisipasi situasi darurat, semacam mati lampu. Saat bekerja di tambang bawah tanah, terkadang mereka juga harus bekerja dalam kondisi yang sulit, seperti bekerja pada suhu dengan temperatur mencapai 50 derajat Celcius. Suhu di bawah tanah meningkat 22-30 derajat Celcius per 1,6 km kedalaman. Hal ini karena panas bumi, faktor lain seperti mesin, proses mekanis, dan lain-lain juga berpengaruh. Temperatur ini tidak boleh melebihi hingga 52 derajat Celcius karena akan berbahaya bagi kesehatan para pekerja. Para pekerja juga harus berhati-hati dalam bekerja karena selain suhu, mereka juga menghadapi resiko lain seperti reruntuhan batu. Salah satu mesin yang digunakan dalam melakukan penggalian tambang adalah mesin roadheader. Mesin ini mampu menggali bebatuan hingga 330 meter per bulannya. Mesin roadheader juga dapat dikendalikan dengan remote control, serta memiliki scanner yang dapat mendeteksi lapisan batu bara dengan sangat akurat. Setelah dilakukan penggalian dengan roadheader, maka akan dilakukan penguatan struktur dengan cara memberi rock bolt atau baut batuan. Baut batuan termasuk dalam penyangga aktif karena mempunyai sifat memperkuat massa batuan secara langsung. Selain roadheader, penggalian juga dapat dilakukan dengan coal shearer. Mesin tambang batu bara ini panjangnya bisa mencapai 400 meter. Mesin tersebut digunakan untuk memotong atau menghancurkan lapisan batu bara dengan cara digergaji. Mesin ini memiliki power roof support yang merupakan suatu bentuk penyangga atap yang juga dapat melindungi para pekerja. Ketika mesin shearer beroperasi, penyangga tersebut juga digunakan agar reruntuhan bebatuan dari atas tidak bercampur dengan mineral batu bara yang diekstraksi. Nantinya batu bara yang telah ditambang akan dikumpulkan dan dikirim ke permukaan tanah menggunakan konveyor. Semua pergerakan konveyor dikontrol oleh operator yang ada di ruang kontrol. Terkadang material batu bara akan dimasukkan ke dalam bunker untuk dikumpulkan. Nantinya setelah terisi penuh, bunker kemudian akan membawa batu bara menuju ke atas permukaan melalui shaft. Selain melalui shaft, cara lain yakni melalui conveyor belt sepanjang ribuan meter menuju permukaan tanah. Ada juga yang menggunakan sistem railway seperti di pertambangan bawah tanah di Kanada ini. Railway menggabungkan rangkaian gerbong roda 2 bertenaga listrik yang dioperasikan dari jarak jauh. Selain mudah dioperasikan, ukurannya juga kompak sehingga memungkinkan pengiriman yang cepat dari bawah tanah ke permukaan. Railway dapat berjalan dengan kecepatan 28 km per jam dengan tingkat kemiringan hingga 20%. Serta penggunaannya dapat memaksimalkan jumlah material tambang yang dapat diangkut. Dengan menggunakan mesin dan peralatan yang modern, operasi penambangan bawah tanah akan lebih efisien. Selain itu, juga meminimalkan resiko yang dihadapi oleh para pekerja.